ayune atas dasar iman pada Tuhan, aku ada untuk dirimu. Itulah masyarakat Indonesia membangun, mewujudkan kerja utama. Ekor
Untuk acara selanjutnya tausiah oleh Bapak Pembina untuk wisata hari ini ya, dengan tema Strengthening the Spirit, Strive for a Big Win, atau memperkuat semangat berkorban untuk kemenangan besar. Kepada Bapak Pembina, Bapak Sugeng Mulyadi, dipersilakan. Baik, makasih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Merdeka. Bismillah. Tawakkalna 'alallah. La haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya bi yadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Lijulaili wa nahar lijul naharo fil laili tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayyi wa tarzuqu man tasya bi ghairi hisab. Sadaqallahul adzim. Bersyukur kita kepada Allah, malam sore ini kita dapat melaksanakan agenda rutin untuk pembinaan generasi penerus sekaligus wisata rutin Flash Tourism dan wisata Jogja.co.id sebagai satu sarana kita untuk merefresh diri dalam melaksanakan aktivitas kita dalam mengkawal seluruh agenda program dari waktu ke waktu ya. Alhamdulillah kita sebentar lagi akan memasuki momen-momen penting dalam perjalanan sejarah kemanusiaan. Tidak lama lagi kita akan masuk hari raya Idul Adha atau hari kurban atau tutup besar, sama aja. Ini momen di mana kita memiliki satu peristiwa sejarah yang maha tinggi untuk kita ambil satu hikmahnya dalam membangun satu kemajuan peradaban, yakni kemajuan akan makna satu pembelajaran besar, yakni tentang ketuhanan, kemudian kemanusiaan, kemudian pengorbanan, yang akhirnya dari proses itu kita tahu sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai satu tokoh yang kita paham awal mula sejak remaja sudah memiliki satu kecerdasan yang luar biasa untuk mengenali hakikat hidupnya gitu ya, sehingga dia mencari Tuhan. Seperti apa sih Tuhan itu, seperti apa keberadaannya, sampai terus berjalan untuk menemukan hakikat Tuhan sebagai zat yang berhak untuk disembah. Ya, dari perjalanannya saat muda menjadi sosok yang sangat kritis, kita tahu berani merombak satu paradigma berpikir di mana meletakkan ketuhanan itu pada simbol-simbol yang sifatnya materi gitu, fisikal gitu. Kemudian merombak pemikiran ketuhanan ini kepada satu pemahaman yang universal, bahwa Allah itu satu, Allahu Ahad. Ya. Dari situ kemudian tidak berhenti menata masyarakatnya, merombak generasi sebelumnya, kemudian juga mengkader generasinya untuk mampu memiliki semangat berkorban. Ya. Sehingga dari situlah setelah Ismail kemudian melahirkan tokoh-tokoh pemimpin di seluruh muka bumi.
itu endingnya adalah suatu kepemimpinan, di mana melahirkan kepemimpinan. Oleh karenanya pengorbanan dan kepemimpinan dua hal yang tidak bisa dipisahkan, karena dengan adanya kepemimpinan itu manusia bisa ditata dengan baik. Kemudian manusia bisa ditata dengan baik, akhirnya manusia yang bersatu itu bisa menata alam semesta ini, merombak menjadi satu kehidupan yang surgawi yang disebut dengan jannah atau jannatul naim, ataupun kebun-kebun, taman-taman yang indah yang menghasilkan berbagai macam buah-buahan yang menyegarkan dan menyejukkan untuk kehidupan manusia, ya. Jadi prosesnya memang diawali dari satu sejarah besar tentang Bapak manusia atau Bapak Tauhid Ibrahim alaihissalam. Bapak Ibu yang dirahmati adik-adik, para generasi penerus, ya, kita harus terus membaca sejarah, kemudian membaca perkembangan hari ini, ya. Kemudian kita mampu menjadi satu pribadi yang disebut dengan ulil albab atau agen of change atau agen perubahan, di mana setiap diri kita mampu memberikan satu daya pengaruh untuk menginfluencer kondisi yang terkadang membuat kita ini seperti sangat tidak nyaman dengan lingkungan yang seperti terporak-porandakan oleh satu kesempitan berpikir. Baru-baru ini di media sudah kita lihat betapa porak-porandanya persatuan. Jangankan persatuan universal, persatuan antar sesama umat beragama yang notaben akidahnya sama saja sudah sangat memilukan, gitu ya, sangat menyedihkan. Ya. Ini PR buat generasi, karena tantangan ke depan, ya, perubahan sosial ini yang akan menanggung akibatnya adalah generasi. Jadi ketika kita tidak mampu mempersiapkan generasi seperti halnya Ibrahim mempersiapkan Ismail, gitu ya, tentu akan melahirkan generasi yang akan merusak peradaban, gitu ya. Artinya apa? Sudah tidak akan ada lagi generasi-generasi pemimpin, generasi-generasi yang sanggup berkorban, ya. Generasi yang maunya bergawe tetapi kepengin penae, seperti di kasus yang kemarin terjadi di pesantren kita itu, ya. Pesantren kita itu didemo oleh sekelompok orang, lucu, gitu ya. Didemo oleh sekelompok orang, yang orang itu kita nggak jelas, orang itu orang apa, dan di belakang mereka itu siapa, gitu. Kemudian juga di kalangan atas juga mengusik keberadaan di mana yang diusik itu tidak pernah mengusik siapapun, gitu. Jadi lucu. Itu generasi yang ada hari ini, lingkungan kita hari ini. Jadi para pengganggu-pengganggu itu sesungguhnya siapa dan apa? Padahal kalau kita melihat, ya, bahwa mahat kita itu dibangun oleh sekelompok orang yang betul-betul mendedikasikan hidupnya, menghibahkan hidupnya secara totality. Mereka yang mampu hidup zuhud. Dia hanya menelan air seteguk dan selebihnya yang menjadi kemampuan hidupnya diberikan dalam kehidupan bersama. Itu seperti itu. Sementara yang mendemo itu membangun tidak, membuat tidak, mendanai tidak, tapi pengen memiliki, gitu.
curiga dananya dari mana gitu. Jadi orang-orang yang ingin mendapatkan kesejahteraan tanpa kerja keras, tanpa berkorban, tanpa pengorbanan. Padahal yang di dalam Al-Zaitun sendiri yang membangun, yang mendanai, yang membiayai, kemudian setiap saat kita harus menghimpun pendanaan setiap bulan dari mengumpulkan sedikit demi sedikit secara kontinu, itu ya dilakukan dengan segala pengorbanannya gitu. Padahal itu yang terjadi. Nah di sana kita tahu bahwa banyak hal yang orang itu cemburu kepada keberhasilan, kepada kebesaran, kepada ya, kemampuannya untuk tumbuh dan berkembang, gitu. Tetapi tidak mau untuk bersama-sama di dalam membangun. Padahal kita juga sudah open informasi, ada yang namanya program Jamas, ya kan? Udah kita share, udah PGP, udah posting di mana-mana, udah dibuatkan media sosialnya, join us program Jamas untuk membangun peradaban. Dan itu lillahi ta'ala semata-mata, tidak mengharapkan satu timbal balik ya secara keberuntungan duniawi, hanya memberi, tak harap kembali. Jadi bagaikan surya menyinari dunia. Itu orang-orang yang hari ini membangun Al-Zaitun gitu ya, membangun pesantren itu. Alhamdulillah walaupun diisukan seperti apa, kan masyarakat hari ini sudah cerdas, bisa melihat mana yang benar, mana yang tidak ya kan. Tujuan mereka itu sebenarnya banyak yang iri-iri hati terhadap kemajuan. Itu memang sudah biasa masyarakat yang hari ini masih terkategori masyarakat yang sakit gitu ya, masyarakat yang memiliki penyakit hati masih banyak sekali gitu. Jadi kita melihat ini satu problematika ya, makanya peran kita sebagai para jamaser ini, jalan menuju masyarakat sejahtera ataupun jamaah membangun masjid ini, terus harus lebih peka terhadap situasi. Tentang pendidikan yang memang harus kita sosialisasikan. Ya, alhamdulillah di SV Plus kita punya pola, punya kebudayaan, kita libur 3 hari ya, kalau orang 1 hari kita 3 hari. Jumat libur untuk keluarga di rumah, kemudian Game over now.